Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat Ibu Dr. Ita Marisa selaku Direktur Politeknik Gajah Tunggal dan juga Bapak Ilham Taufik Maulana sebagai dosen kekuatan material kami. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang tekanan karena gaya normal dan gaya geser serta tegangan karena momen puntir dan lentur. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Anas Bagus Fauzan, yang kedua Arnela Stella Maris BR Purba, yang ketiga ada Efrem Ferdinanda Pratama, keempat Muhammad Iqbal Akbari, dan yang kelima Muhammad Iksan Nurzaman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Tegangan normal. Tegangan normal adalah intensitas gaya yang bekerja normal atau tegak lurus terhadap irisan yang mengalami tegangan dan biasanya dilambangkan dengan sigma. Konsep dasar dan tegangan pada regangan dapat diilustrasikan dengan meninjau sebuah batang prismatik yang dibebani gaya-gaya aksial, P pada ujung-ujungnya. Sebuah batang prismatik adalah sebuah batang lurus dengan penampang yang sama pada keseluruhan panjangnya. Bentuk dari tegangan normal dapat terbagi beberapa bagian tergantung pada beban ataupun gaya yang diberikan pada suatu benda. Seperti yang pertama yaitu tegangan tarik atau tensile stress, yang dimana jika sepasang gaya tarik aksial menarik suatu batang, akibatnya akan cenderung meregang atau bertambah panjang. Maka, gaya tarik aksial tersebut menghasilkan tegangan tarik pada batang di suatu bidang yang terletak tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Kemudian yang kedua, tegangan tekan atau compressive stress. Apabila sepasang gaya tekanan aksial mendorong suatu batang, akibatnya batang ini cenderung memperpendek atau menekan batang tersebut, sehingga gaya tarik aksial tersebut menghasilkan tegangan tekan pada batang di suatu bidang yang terletak tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Intensitas gaya yakni gaya persatuan luas yang biasa disebut dengan tegangan dan biasanya ditunjukkan dengan huruf Yunani sigma. Dengan menganggap bahwa tegangan terdistribusi secara merata pada seluruh penampang batang, maka resultannya sama dengan intensitas sigma kali luas penampang A dari batang selanjutnya. Dari keseimbangan benda yang diperlihatkan pada gambar di atas, besar resultan gayanya sama dengan beban P yang dikenakan, tetapi arahnya berlawanan. Sehingga diperoleh rumus sigma sama dengan P per A, di mana sigma sama dengan tegangan, P merupakan gaya aksial, dan A merupakan luas. Kemudian di sini ada contoh soal. Sebuah batang baja yang berdiameter 20 mm dengan panjang 0,5 meter mengalami beban tarik sebesar 25 kN. Tentukan tegangan normal yang terjadi pada batang. Nah, di sini kita dapat, sebelum kita menjawabnya, kita harus merubah 25 kN-nya menjadi Newton. Menjadi dari 25 menjadi 25.000. Kemudian kita memasukkan rumusnya, yang dimana sigma sama dengan P per A sama dengan 25.000 per 1 per 4 pi kali 20 kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat 3 per 3,14 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 7,96 dikali 10 pangkat 7 N per M kuadrat. Baik, untuk berikutnya adalah tegangan gaya geser. Apa itu tegangan geser? Nah, tegangan geser adalah tegangan yang terjadi ketika dua lapisan atau bagian suatu benda bergerak satu sama lain secara sejajar namun dalam arah yang berlawanan. Tegangan geser ini selalu sejajar ya dengan permukaan benda sehingga bisa menyebabkan yang namanya distorsi atau perubahan bentuk pada benda jika melebihi batas elastisitasnya. Jadi semakin gaya luarnya itu semakin besar yang diberikan,
maka akan terjadi yang namanya distorsi itu semakin besar ya. Nah, untuk lambang tegangan geser sendiri dikenal dengan tau ya, tau. Nah, contoh penerapan tegangan gaya geser. Nah, perhatikan pada gambar di samping ya. Pada sambungan dengan baut dengan menggunakan plat pengapit, di mana akibat aksi beban yang bekerja pada batang dan plat pengapit akan cenderung menggeser baut. Nah, hal ini kemudian menjadi tegangan geser pada baut ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menggeser baut. Terlihat juga bahwa gaya geser V bekerja pada permukaan pada permukaan potongan dari baut. Nah, perhatikan pada gambar samping. Nah, di sini kan terjadi yang namanya itu ya, adanya gaya yang ditimbulkan pada plat pengapitnya, di mana gaya itu saling berlawanan sehingga terjadi tegangannya. Nah, misalkan nih tegangan itu semakin besar, misalkan gaya semakin besar, maka bisa menyebabkan yang namanya ini bisa terjadinya perubahan bentuk pada baut atau menjadinya perubahan bentuk ya. Namun jika gayanya itu bekerjanya itu semakin sangat-sangat besar, maka tegangan yang dihasilkan juga sangat besar. Nah, bisa mengalami patah juga tuh, misalkan gayanya terlalu besar seperti itu. Nah, tegangan gaya geser. Tegangan gaya geser ini ada dua ya. Tegangan gaya geser tunggal. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika plat-plat yang dihubungkan dengan paku keling, nah paku keling ya, seperti ditunjukkan di gambar ini, dikenai gaya tarik, maka tegangan geser akan timbul pada paku keling. Nah, gaya geser P pada bidang geser sama dengan gaya tarik F. Jadi tegangan maksud saya gaya geser P yang disekan pada paku keling ini sama besarnya ya dengan gaya F, gaya tarik F. Tegangan geser rata-rata pada bidang ini adalah tau sama dengan F per A. Itu F per A, gaya dibagi dengan luas paku keling seperti itu. Nah, sambungan ini dikatakan sebagai geser tunggal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk plat pengapitnya hanya berjumlah masing-masing satu ya. Jadi sama-sama diberikan gaya dengan sama besarnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tegangan gaya geser ganda. Perhatikan gambar ini ya, berbeda kan dengan gambar sebelumnya. Nah, jika plat-plat yang dihubungkan dengan paku keling seperti ditunjukkan pada gambar ini dikenai gaya tarik, maka tegangan geser akan timbul pada paku keling. Sambungan ini dikatakan dalam geser ganda ya. Geser ganda. Untuk menentukan tegangan geser rata-rata pada setiap bidang geser digambarkan diagram benda bebas paku keling dan bagian paku keling yang terletak di antara kedua bidang itu. Perhatikan nih bahwa geser P pada masing-masing bidang adalah P sama dengan F per 2. Maka tegangan geser rata-ratanya adalah tau sama dengan F per 2A. Karena apa? Itu terdapat dua buah pengapit ya, F2 nih, atas dan bawah nih, jadi harus dibagi dua, masing-masing harus dibagi dua, F per 2A atau F dibagi 2 per A ya, seperti itu. Nah, untuk rumus tegangan geser, rumus tegangan geser adalah tau sama dengan Fs per A, di mana tau adalah tegangan geser dengan satuan Newton per meter persegi, Fs adalah gaya geser, dan A adalah luas bidang. Contoh yang paling dasar nih ya. Diketahui batang persegi panjang yang memiliki luas penampang adalah 75 mm persegi menerima gaya tarik sebesar 15 kN. Tentukan besar tegangan pada batang tersebut. Misalkan nih, di sini diketahui luas penampangnya atas bawah adalah 75 mm persegi. Nah, ini menerima gaya tarik ya, gaya tarik. Nah, atas sama bawah 15 kN. Nah, jawab
Nah, untuk A-nya atau luasnya diketahui pada soal adalah 75 mm persegi. Ini harus kita diubah terlebih dahulu menjadi meter persegi. Nah, naiknya berapa tingkat? Nah, naiknya adalah 3 tingkat. Nah, setiap satu tingkat kan dikalikan dengan 2 ya, dikalikan 100. Nah, sehingga hasilnya adalah 75 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini saya dijadikan notasi ilmiah ya, biar lebih gampang. Nah, untuk F-nya sendiri gayanya itu 15 kN. Maka kita harus ubah dahulu dari kilonewton menjadi newton. Sehingga cukup dikalikan dengan 1000 newton atau bisa ditulis dengan 15 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Nah, mencari besar tegangan seperti rumus tadi ya, F per A. Diketahui F-nya ada 15 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi 75 kali 10 pangkat negatif 6. Ini 15 kali 7 dibagi 75 dicoret-coret hasilnya 0,2. Nah, pembagian perpangkatan nih. Nah, pangkat dibagi pangkat hasilnya kan dikurangi kan. Nah, jadi pangkat 3 min 6 sehingga ditambah ya. Pangkat 3 ditambah 6 sehingga 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 0,2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Nah, biar gampang dijadikan satuan saja duanya. Jadi 2 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena komanya itu maju ke depan ya, dikalikan 10 sehingga pangkat pada 10 pangkat 9 ini berkurang 1 menjadi 10 pangkat 8 seperti itu. Oke, next. Contoh kedua, suatu sambungan dengan baut memikul gaya tarik sebesar 30 kN. Jika diameter baut 10 mm, tentukan tegangan geser yang terjadi pada sambungan tersebut. Nah, seperti contohnya tadi ya, ini adalah gaya geser yang ganda ya, di mana terdapat 2 plat pengapit di sini. Sehingga gayanya itu harus dibagi 2 ya, atas dan bawah. Nah, di sini gaya besarnya, gaya tariknya ada 30 kN. Maka harus diubah terlebih dahulu menjadi newton ya. Menjadi 30.000 newton. Nah, ini 30.000 newton. Nah, ini karena ini plat pengapitnya ada ganda, maka harus dibagi 2. Berarti 30.000 newton dibagi setengah ya. Dikalikan setengah. Sehingga dicoret-coret hasilnya 15 kali 10 pangkat 3. Nah, ini saya dijadikan perpangkatan biar lebih mudah saja ya. Nah, untuk ini A atau luas penampang diketahui diameternya 10 mm ya. 10 mm karena ini berbentuknya lingkaran, maka rumusnya menggunakan luas lingkaran. Di mana luas lingkarannya rumusnya adalah 1/4 pi d kuadrat atau bisa juga dengan pi r kuadrat ya. Seperti itu. Nah, 1/4 pi itu dimana jika kelipatan dari 7 maka menggunakan 22/7. Jika bukan kelipatan 7 maka 3,14 menggunakannya ya. Nah, seperti itu. Karena ini bukan kelipatan 7 maka menggunakan 3,14. Nah, ingat di sini milimeter ya. Nanti setelah ini kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. Nah, 1/4 pi 10 pangkat 2 hasilnya 7,85 kali 10 pangkat negatif 5. Ini saya langsung tak jadiin menjadi meter persegi ya, meter persegi. Nah, hasilnya berapa? Nah, 15 dibagi 7,85 hasilnya seperti ini, banyak sekali ya. Namun saya dijadiin lebih sedikit lagi biar lebih enak membacanya, menjadi 1,91 ya. Nah, di sini kan perpangkatan ya. Ingat ya, tadi perpangkatan misalkan dibagi pangkatnya harus dikurangi. Jadi 10 pangkat 8 nih. Sehingga hasilnya adalah 1,91 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke, seperti itu ya. Tegangan momen puntir. Pengertian. Tegangan puntir adalah tegangan yang disebabkan oleh beban puntir yang biasanya dihasilkan oleh gaya-gaya yang bekerja dalam arah tegak lurus terhadap bentang poros, tetapi juga mengimbangi pusat poros. Penerapan tegangan momen puntir. Hal ini biasanya disebabkan oleh interaksi roda gigi. Misalnya,
For antara roda gigi yang digabungkan diimbangi dengan panjang poros. Oleh karena itu akan menimbulkan puntiran pada sekitar poros selain tekukan. Akibat dari tegangan puntir adalah ia akan mencoba memutar poros. Efek memutar adalah deformasi sudut. Tidak ada perubahan volume atau panjang yang dihasilkan. Deformasi dalam hal ini adalah regangan geser. Rumus tegangan puntir. P sama dengan WP per MT. Keterangan. P yaitu tegangan puntir, MT adalah momen puntir, WP adalah momen tahanan polar pada puntir. Contoh soal. Sebuah batang silinder dengan panjang 2 meter memiliki diameter 10 cm akan dikenakan momen puntir sebesar 200 Nm pada ujungnya. Hitunglah tegangan momen puntir pada batang tersebut. Penyelesaiannya yaitu tegangan momen puntir pada sebuah batang silinder dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Tegangan sama dengan momen puntir per luas penampang melintang. Luas penampang melintang sama dengan Pi dikali R pangkat 2 sama dengan Pi dikali 0,05 meter pangkat 2. Tegangan sama dengan 200 Nm per Pi dikali 0,05 meter pangkat 2. Hasilnya yaitu tegangan sama dengan 200 Nm per Pi dikali 0,0025 meter pangkat 2. Nah, 200 Nm per 0,00785 meter pangkat 2 yaitu 25464,10 PA. Tegangan momen lentur. Tegangan lentur adalah tegangan yang disebabkan komponen beban yang bekerja tegak lurus terhadap bentang atau panjang suatu balok atau poros. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ada suatu benda diberi beban sehingga balok tersebut akan melengkung ya. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan tegangan momen lentur dan rumus tegangan momen lentur berikut dengan contoh soalnya. Pertama, saya akan membahas tentang penerapan tegangan momen lentur. Penerapan tegangan momen lentur itu mirip dengan saat Anda memegangkan penghapus. Satu sisinya akan meregang sementara sisi lainnya terkompresi, atau gampangnya ada sebuah balok yang dibebani menyebabkan balok menjadi lentur sehingga terdeformasi membentuk lengkungan yang disebut defleksi atau lendutan, yang merupakan perpindahan titik dari posisi semula diukur dalam arah Y. Kemudian rumus tegangan momen lentur. Tegangan momen lentur berbanding lurus dengan perkalian momen dan jarak serat yang ditinjau terhadap garis netral atau titik beratnya dan berbanding terbalik dengan nomor inersia balok tersebut, dengan sigma L sama dengan M dikali Y per I. Sigma L itu apa sih? Sigma L itu tegangan lentur dengan M-nya itu besarnya momen. Kemudian ada Y, jarak serat ke garis netral atau jarak dari garis netral. Kemudian IX itu apa? I-nya itu inersia penampang. Nah, kemudian kita lari ke contoh soal. Gambarkan diagram tegangan lentur, tekan dan tarik maksimum. Bisa dilihat soalnya ada sebuah ini diberi beban pusat seberat 10.000 kg dengan panjang bentang 400 cm. Kemudian ada 3 persegi 1, 2, 3. Nah, kemudian kita lari ke penyelesaian. Pertama itu menghitung momen inersia. Kita masukkan langsung aja. IX sama dengan 1/12 30 dikali 50 pangkat 3 tambah 0 dikurangi 2-nya itu 2 persegi kurung tutup 1/12 10 dikali 30 pangkat 3 tambah 0. Kok bisa belakangnya 0? Karena baloknya itu simetris, jadi titik berat penampangnya tuh berada di tengah sehingga belakangnya tuh 0. Jadi kalau untuk balok tuh pasti penampang beratnya itu titik berat penampangnya itu di tengah. Jadi kita langsung cantumin aja 0. Kok ada yang 2? 2 itu karena 2 balok. Ada 2 balok, 1, 2. Kemudian sudah didapat hasilnya, menghitung momen maksimum. Itu tadi diberi beban pusat 10.000 kg dengan panjang bentang 400 cm. Rumusnya apa? Rumusnya itu
Max sama dengan 1/4 panjang kali lebar. Nah, tinggal masukin aja 1/4 dikali 10.000 dikali 400, hasilnya 10⁻6 kg cm. Kemudian menghitung tegangan lentur pada Y1. Ya, langsung masukin saja. Sigma 1 sama dengan Mmax dikali Y1 per Ix. Mmax-nya kita tadi sudah dapat di atas 10⁻6. Y1-nya dihitung dari tengah ke sigma 1 itu kan ke atas itu 25 cm. Jadi Y1-nya itu Ymax-nya itu 25 cm, sedangkan Y1-nya itu 20 cm. Jadi langsung masukkan saja. Kemudian per Ix-nya itu kita tadi sudah dapat di atas. Jadi langsung dicantumkan saja 10⁻6 dikali 20 per sama dengan hasilnya 74,77 kg cm persegi. Nah, kemudian menghitung tegangan lentur maksimum. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu sigma max sama dengan Mmax per X Ymax. Nah, kan tadi udah dibilang kan, Ymax, bedanya Ymax dengan Y1. Ymax-nya itu 25, dari titik tengah ke titik paling atas itu 25 cm. Jadi tinggal dimasukkan saja. Mmax tadi kita udah dapat di atas, Ix-nya udah dapat juga. Jadi kita tinggal masukkan aja 10⁻6 dikali 25 per 2 juta per sekian, sama dengan hasilnya 93,46 kg cm persegi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi kami yang tidak sempurna, karena yang sempurna hanya ketika aku dan kamu bersama. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada rasa sayang mohon diungkapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.